Indonesia terutama mengusulkan isu strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi digital, dan kecerdasan artifisial. Kepada Presiden, Wapres Gibran menegaskan bahwa komitmen Indonesia terus mendorong pemerataan akses teknologi serta kemitraan global yang berkeadilan. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan pemerintah Indonesia dalam KTT G20, di mana dalam konferensi tingkat tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan tersebut, Indonesia serius mendorong terwujudnya akses pembiayaan dan keuangan berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai kembali dari konferensi tingkat tinggi G20 Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pertemuan khusus ini, Presiden menerima laporan hasil rekomendasi Indonesia dalam pandangan terkait perekonomian global di ajang KTT G20. Wapres Gibran Rakabuming Raka yang hadir mewakili Presiden Prabowo dalam KTT G20 Johannesburg melaporkan bahwa hasil dari konferensi pemimpin dunia ini berbagai kesepakatan dan kerjasama internasional yang telah dibahas. Berbagai kesepakatan dan kerjasama internasional yang telah dibahas. Indonesia terutama mengusulkan isu strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi digital, dan kecerdasan artifisial. Kepada Presiden, Wapres Gibran menegaskan bahwa komitmen Indonesia terus mendorong pemerataan akses teknologi serta kemitraan global yang berkeadilan. Termasuk upaya mewujudkan ketahanan dan pengelolaan pinjaman berkelanjutan untuk negara berpendapatan rendah serta mendorong arsitektur pembiayaan internasional yang lebih adil, kuat, inklusif, mudah diakses, dan setara bagi negara-negara berkembang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional 2025 pada awal Desember mendatang. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan hasil Rapimnas akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk masukan dan dukungan pengusaha kepada pemerintah guna mengejar target pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 8%. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 2025 pada 1 hingga 2 Desember 2025 di Park Hyatt, Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebutkan Rapimnas tahun ini guna memastikan dukungan kepada pemerintah melalui usulan atau masukan dari kalangan dunia usaha. Adapun sejumlah agenda penting pemerintah mulai dari program makan bergizi gratis, pengembangan rumah layak huni, peningkatan pekerja migran Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih hingga program magang nasional akan menjadi bahan diskusi dalam Rapimnas yang melibatkan 38 kadin daerah. Tentu semuanya sangat penting, cuma yang sudah mulai bergerak duluan ialah MBG. Jadi dari 30.000 dapur atau SPPG kita ikutan 1.000 dan sudah setengahnya jalan. Nah, tapi bukan berarti yang rumah layak huni, tenaga kerja migran maupun pemeriksaan kesehatan gratis itu tidak jalan semua. Nah, tapi memang selama ini MBG. Nah, tapi kita lihat Koperasi Desa Merah Putih juga sangat kuat. Kita pengen anggotanya itu di daerah-daerah untuk menindaklanjuti. Begitu juga satu lagi tadi mengenai vokasional. Karena kita setuju bahwa kalau bisa 100.000 magang itu apalagi kerjasama dengan pemerintah ini kan akan membantu Generation Z itu bisa punya kerjaan yang produktif. Anindya menambahkan dengan kolaborasi dan hubungan yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha diharapkan dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 8%. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDEX Channel. Sementara itu pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani kembali menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar 13.032 triliun rupiah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Menurutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus CEO Danantara ini, investasi akan memainkan peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, investasi dapat menghasilkan multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja dan nilai tambah penerimaan negara. Dalam forum 100 CEO, Rosan menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki iklim investasi agar investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Salah satunya dengan membenahi sistem perizinan investasi.
Di mana saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian sekarang semuanya terintegrasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi ke dalam sistem Online Single Submission atau OSS. Kalau kita lihat struktur dengan sekarang, investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Bappenas sampai dengan tahun 2029. Nah, peran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam hal ini, angka ini diberikan ke kami. Angka untuk bagaimana investasi ini bisa berkontribusi dalam pertumbuhan 8%. Sedangkan kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah 13.032 triliun rupiah atau kurang lebih 869 miliar US dollar. Dengan average pertumbuhan kurang lebih itu 15,7%. Dibandingkan dengan 10 tahun terakhir itu total investasinya adalah 9,1 triliun lebih. Nah, ini adalah angka yang diberikan kepada kami dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8%. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mencatat kemandirian investasi dan hilirisasi menjadi strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi asing maupun domestik. Hal ini guna membangun kemandirian industri nasional melalui proses hilirisasi sumber daya alam. Menko Erlangga menilai hilirisasi kini menjadi penopang sumber daya alam bernilai tambah lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam mendorong investasi strategis, pemerintah aktif mencari dan memfasilitasi investasi untuk mendukung proyek-proyek di sektor prioritas. Selain itu, pemerintah juga terus menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Menko Erlangga mengungkapkan laju investasi dari Januari hingga September 2025 telah mencapai 1.434,3 triliun rupiah. Tercatat sebesar 75,3% dari target investasi tahun 2025 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,95 juta orang. Sementara investasi sektor hilirisasi tercatat Januari hingga September 2025 mencapai 431,4 triliun rupiah, tumbuh sebesar 58,1% secara year on year. Oleh sebab itu, di tahun depan, pemerintah fokus terhadap hilirisasi dan kemandirian industri untuk meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Dari segi investasi, sampai September kita mencapai 75% atau 1.434 dan menghasilkan tenaga kerja 1,95 juta orang. Dan dari segi hilirisasi, Januari-September sudah 30% dari realisasi sepanjang tahun atau 431,4 triliun dan ini dibandingkan tahun lalu tumbuh 58,1% secara year on year. Untuk Special Economic Zone atau KEK ini tumbuh sampai pertengahan tahun ini 294,4 triliun atau tumbuh juga dan jumlah pelaku usahanya 442 usaha dan jumlah tenaga kerjanya 180. Kementerian SDM menjamin ketersediaan BBM aman selama periode Natal dan Tahun Baru. Investasi selengkapnya usai jeda berikut ini.